to be your friend. Selamat pagi, siang, atau malam dari Bangkok, Thailand. Saudara-saudara sebangsa setanah air, apa yang sedang terjadi di ibu kota Thailand ini bukan sekedar berita olahraga. Ini adalah fenomena, ini adalah sejarah. Ini adalah bukti bahwa bagi kita warga Indonesia, sepak bola bukan sekedar permainan, tapi sudah menjadi sebuah, bayangkan, ribuan kilometer dari rumah, di sebuah negara yang memiliki tradisi sepak bola kuat seperti Thailand, sebuah invasi damai terjadi. Ini bukan tentang politik, bukan tentang ekonomi, ini tentang Garuda. Kita akan membahas secara mendalam bagaimana ribuan supporter timnas Indonesia dengan segala pengorbanan dan semangat mereka membanjiri Bandara Internasional Suvarnabhumi, Bangkok, Thailand. Bukan untuk liburan, bukan untuk belanja, tapi untuk satu tujuan, memberikan dukungan total kepada timnas Indonesia yang akan berlaga melawan Timor Leste dalam ajang SEA Games. Antusiasme ini bukan kaleng-kaleng, ini adalah level next level. Sebuah gelombang merah putih yang membuat warga lokal dan wisatawan internasional terdiam, menoleh, dan bertanya-tanya, siapa mereka dan mengapa begitu besar cinta mereka pada tim nasionalnya. Dalam 15 menit ke depan, kita akan membedah mengapa invasi ini bisa terjadi, apa yang melatar belakangi militansi supporter kita. Seperti apa detail suasana di bandara, kita akan bawa Anda langsung ke tengah kerumunan. Apa dampak psikologis bagi para pemain timnas Garuda? Dan puncaknya, mengapa aksi ini sampai membuat Presiden FIFA, Gianni Infantino secara pribadi memberikan komentarnya. Ya, mata dunia tertuju pada kita. Siapkan kopi Anda, pasang earphone Anda, dan mari kita rasakan atmosfer luar biasa ini bersama-sama. Ini adalah cerita tentang cinta, pengorbanan, dan kebanggaan nasional. Ini adalah cerita tentang invasi Garuda. Kita mulai dari saat pintu pesawat dibuka. Bayangkan, Anda baru mendarat di salah satu bandara tersibuk di dunia. Anda mengharapkan suasana tenang, tapi apa yang Anda temui? Sebuah lautan manusia berbaju merah putih. Dari area pengambilan bagasi hingga lobi penjemputan, tidak ada ruang tersisa. Udara di terminal bukan lagi tentang AC yang dingin, tapi tentang panasnya semangat, keringat, dan nyanyian yang tak pernah putus. Kalian bisa melihat dengan mata kepala sendiri, bapak-bapak tua yang masih kuat bernyanyi, ibu-ibu yang suaranya serak karena chant, anak-anak muda yang mengibarkan bendera dengan bangga. Mereka datang dari berbagai penjuru Indonesia, dari Medan di ujung barat sampai Papua di ujung timur. Mereka menghabiskan tabungan, mengambil cuti kerja demi sebuah impian, melihat Indonesia menang. Saat seorang supporter dari Surabaya bertemu dengan supporter dari Jakarta di tengah bandara, mereka tidak memikirkan rivalitas klub. Mereka berpelukan, bersaudara di bawah panji merah putih. Perhatikan detail ini, bendera merah putih sepanjang 50 meter dibentangkan, memenuhi lorong kedatangan. Suara tabuhan dendrang dari supporter Indonesia seperti La Grande Indonesia atau Ultras Garuda menggema menyaingi pengumuman bandara. Nyanyian mereka bukan lagi suara yang terpisah, tapi menjadi satu deru ombak kebanggaan nasional. Seorang staf bandara Thailand dengan wajah bingung, namun tersenyum berkomentar, biasanya hanya atlet yang mendapat sambutan seperti ini. Ini adalah kali pertama saya melihat sebuah tim nasional didukung bak raja oleh ribuan rakyatnya di negara orang. Ini bukan sekedar kedatangan, ini adalah pernyataan. Sebuah pernyataan bahwa dimanapun timnas Indonesia bermain, mereka tidak akan pernah sendirian. Mereka bermain di kandang sendiri. Stadion Raja Manggala atau stadion manapun di Bangkok malam itu akan berubah menjadi Gelora Bung Karno versi mini. Energi di bandara itu menular. Siapapun yang berada di sana, Indonesia atau bukan, pasti merasakan merinding. Ini bukan sekedar soal menang atau kalah melawan Timor Leste besok. Ini soal bagaimana kita merayakan identitas kita. Dan energi ini saudara-saudara bukan hanya berhenti di dinding bandara. Energi ini menyebar, menembus batas negara, dan sampai ke meja petinggi sepak bola dunia. Bagaimana reaksi dunia melihat fenomena ini? Apakah ini hanya dianggap kehebohan lokal Asia Tenggara? Ternyata tidak. Berita tentang invasi merah putih di Bangkok menjadi headline di berbagai media olahraga internasional. Para jurnalis asing terkagum-kagum. Mereka melihat ini sebagai sesuatu yang langka di dunia sepak bola modern, di mana loyalitas supporter kadang tergerus oleh uang dan popularitas klub. Dan puncaknya, kabar ini sampai ke telinga orang nomor satu di dunia sepak bola, Presiden FIFA Gianni Infantino.
Dalam sebuah pernyataan eksklusif yang mengejutkan banyak pihak, Infantino mengaku dibuat takjub oleh militansi supporter Indonesia. Dia secara pribadi menyatakan kekagumannya terhadap fenomena ini. Apa kata Infantino? Beliau berkata kurang lebih, apa yang saya lihat dari supporter Indonesia di Bangkok adalah sesuatu yang sangat istimewa. Ini melampaui gairah sepak bola biasa. Ini adalah bentuk kecintaan yang murni dan mendalam terhadap negara dan tim nasionalnya. Dedikasi luar biasa seperti ini adalah alasan mengapa sepak bola adalah olahraga paling dicintai di dunia. Indonesia adalah raksasa tidur dalam sepak bola, dan dengan dukungan seperti ini, tidak ada yang tidak mungkin bagi Garuda. Pernyataan ini bukan sekedar basa-basi, ini adalah pengakuan resmi dari otoritas sepak bola tertinggi. Dunia kini tahu, Indonesia bukan hanya negara dengan 270 juta penduduk, tapi negara dengan 270 juta jiwa yang bernafas untuk sepak bola. FIFA kini menganggap Indonesia sebagai salah satu kunci pasar sepak bola masa depan, dan itu dimulai dari gairah supporter yang gila ini. Bayangkan, untuk sebuah laga yang di atas kertas adalah mudah melawan Timor Leste, antusiasmenya menyamai final Piala Dunia bagi kita. Infantino menangkap pesan ini, bahwa di Indonesia, sepak bola adalah alat pemersatu bangsa yang paling kuat, bahwa di balik kesibukan sehari-hari, Garuda ada di hati setiap warga. Ini memberikan tekanan positif sekaligus kebanggaan bagi para pemain kita, bahwa mereka bermain untuk jutaan orang yang bahkan rela terbang ke luar negeri hanya untuk menyemangati mereka. Apa dampak dari semua ini bagi para pemain timnas kita? Apakah mereka terbebani? Tentu saja tidak. Sebaliknya, sambutan heroik di bandara ini ibarat suntikan bahan bakar roket bagi mental mereka. Saat para pemain muda kita turun dari bus atau pesawat dan melihat ribuan bendera merah putih berkibar di tangan orang-orang yang mereka anggap sebagai pahlawan, beban itu hilang. Yang tersisa hanyalah tekad untuk memberikan yang terbaik bagi negara. Sebuah wawancara dengan salah satu pemain kunci timnas kita kemarin, suaranya bergetar saat bercerita. Dia berkata, awalnya kami lelah setelah perjalanan panjang, tapi saat melihat sambutan di bandara, rasa lelah itu hilang seketika. Saya merinding, saya bangga menjadi orang Indonesia. Kami tahu besok laga melawan Timor Leste, kami harus menang bukan hanya untuk kami, tapi untuk semua orang yang sudah berkorban datang ke sini. Invasi supporter ini menciptakan efek kejut psikologis. Lawan, dalam hal ini Timor Leste, akan merasa bahwa mereka tidak hanya melawan 11 pemain di lapangan, tapi juga melawan ribuan suara yang terus bergemuruh. Dukungan ini meruntuhkan mental lawan bahkan sebelum peluit kick-off dibunyikan. Pelatih Shin Tae-yong yang dikenal disiplin dan perfeksionis juga ikut tersenyum melihat antusiasme ini. Dia tahu dukungan ini adalah senjata pamungkas kita. Inilah puncak dari narasi kita. Di Bangkok malam ini, kita tidak melihat lagi perbedaan. Yang kita lihat adalah Garuda. Semangat persatuan yang dibawa oleh supporter ini telah menyatukan kita semua dalam doa dan harapan. Meskipun lawan kita besok adalah Timor Leste, yang otonoben adalah tetangga dan teman, di atas lapangan, kita akan memberikan yang terbaik untuk menang. Dan kemenangan itu akan dimulai dari energi yang dibawa oleh invasi Garuda di Bandara Suvarnabhumi. Siapapun yang menang besok, satu hal yang pasti, malam ini kita sudah menjadi pemenang dalam hal solidaritas dan cinta tanah air. Dunia telah melihatnya dan FIFA telah mengakuinya. Kita telah sampai di penghujung video. Kisah tentang invasi Garuda di Bangkok ini adalah bukti nyata betapa kuatnya cinta kita pada tanah air. Apa yang kita saksikan adalah sebuah perayaan demokrasi, nasionalisme, dan persatuan dalam bentuk sepak bola. Ini adalah pesan kuat dari Bangkok ke seluruh dunia. Indonesia adalah negara yang mencintai kedamaian, namun siap berjuang habis-habisan untuk kebanggaan nasional. Kepada ribuan supporter yang saat ini masih bernyanyi di sudut-sudut kota Bangkok, salut setinggi-tingginya dari kami. Kalian adalah duta bangsa yang sesungguhnya. Dan kepada timnas Indonesia Garuda kita, besok di lapangan hijau, tunjukkan pada dunia bahwa kita pantas diperhitungkan. Tunjukkan bahwa dengan dukungan sebesar ini, Garuda bisa terbang tinggi, tidak hanya di Asia Tenggara, tapi juga di panggung dunia. Mari kita bersatu padu, dari manapun kita berasal, dukung timnas Garuda kita. Kemenangan akan menjadi milik kita. Ini bukan tentang Timor Leste, ini tentang kehormatan, ini tentang Indonesia. Saya, nama narator, pamit undur diri dari Bangkok. Sampai jumpa di kemenangan besok. Salam Garuda di dadaku. Dan teruskan semangat ini karena dunia sudah menonton. Merdeka, jayalah Indonesia.